Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Duduk dong. Pak. Dari mana? Pak. Dari tadi sih dari main, Pak. Ya, aku kesini tadi. Oh, langsung sini ya. Gimana sehariannya? Udah panen wortel kita? Woi, udah panen, Pak. Udah 2 kali panen ini. 2 kali ya? Iya. Gimana rezekinya? Ya. Alhamdulillah, Pak. Harganya stabil, masih stabil. Masih stabil ya? Saya stabil di berapa itu? 10.000 orang, Pak. Oh, kalau murahnya itu di harga berapa ya? Murahnya itu 500. Berarti kalau dari sekarang 10.000 itu stabil, tingginya itu bisa sampai berapa lu? Sampai 900.000, Pak. Alhamdulillah. Nah, Gimana? Orang tua sehat? alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi gimana ini? Apa yang bikin kamu kesini? Ya, tujuan saya datang sini, Pak, untuk meminta arahan dan bimbingannya lagi, Pak. Nah, terkait kedepannya itu mau gimana? Jadi gimana, Bung? Apa yang bikin kamu kesini? Nah, jadi tujuan saya kesini, Pak, untuk meminta arahan dan bimbingannya lagi, Pak. Ya, terkait untuk kedepannya itu mau gimana, Pak? Saya bingung mau lanjut S2 di manajemen pendidikan atau jadi HRD atau lanjut ke marketing kreatif, Pak. Dari 3 pilihan itu faktor apa aja yang bikin kamu bingung? Ya, jadi sebenarnya saya dari kecil punya cita-cita ingin jadi HRD, Pak. Tapi orang tua saya juga ingin saya lanjut ke S2 di manajemen pendidikan. Tapi saya punya dari sekolah dulu saya sering ikut digital marketing, Pak. Jadi saya ingin lanjut ke marketing kreatif. Jadi kamu ini nggak yakin minat dan kemampuan kamu itu yang paling cocoknya kemana ya? Iya. Kamu udah cari informasi-informasi belum dari 3 hal itu? Ya, sudah banyak sih, Pak. Jadi untuk permasalahan kamu kita bisa lakuin tes kuesioner lah. Tes ini tuh bukan buat nentuin masa depan kamu, tapi alat bantu buat kamu memahami diri kamu. Di tes ini tuh nggak ada benar, nggak ada salah, tapi hasilnya nanti kita akan bahas bersama. Dari hasil tes itu bisa disandingin ke pengalaman kamu, bukan dipakai secara kaku. Jadi bisa kita bikin fleksibel lah. Oh iya, Pak. Baik. Jadi kamu setuju buat jalanin tes aptitude, tes minat bakat, dan inventory kepribadian kerja ya? Ya. Waktu dari tes ini tuh kurang lebihnya 3 jam, ditambah kuesioner sama istirahatnya nanti. Ya, baik, Pak. Jadwalnya tuh minggu depan bisa? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi Bung, pada hari ini kita akan melaksanakan administrasi tes dan kuesioner. Tes yang akan kita lakukan itu yang pertama aptitude test. Ini meliputi verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, interest questionnaire, career answers atau nilai karir, dan personality inventory atau tipe kerja. Jadi Bung, untuk aptitude test ini kamu bisa pilih antara tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, Pak. Paham kan? Paham, Pak. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Sabar. Baik, Pak. Ini Sudah, Bung? selesai, Pak. Ya, bagus. Saya istirahat dulu ya. Baik, Pak. Gimana? Udah cukup istirahatnya? Ya. Sudah. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan tes kuesioner minat dan kepribadian? Baik, Pak. Bisa ya? Bisa. Untuk caranya sama saja seperti tadi. Silakan kerjakan. Terima kasih.
Sudah Sudah selesai? selesai. Ya. Nah, sudah selesai ya. Skor dari tes ini tuh bisa dipengaruhi kondisi kamu hari ini. Nah, nanti jadi bisa kita bahas lah dengan fleksibel bagaimana yang terbaiknya. Oke, terima kasih. Jadi Gung, dari hasil tes kamu tadi, hasilnya untuk di tes aptitude verbal listening kamu tinggi, numerical listening kamu sedang, abstract listening kamu tinggi. Kamu ini cepat memahami konsep baru dan suka analisis teoretik dari hasil tesnya. Jadi Gung, dari hasil tes kamu tadi, sebelum saya jelaskan, menurut kamu pekerjaan apa yang cocok untuk setelah kamu mengerjakan tes tadi? Ya, menurut saya sih lebih ke HRD sih Pak. Ya. Dari hasil attitude kamu tuh punya kemampuan verbal dan abstrak yang kuat. Ini mendukung pekerjaan yang analisis, pendidikan, HRD atau training development. Skor sosial dan artistik kamu itu kuat. Ini mencocokkan pekerjaan yang melibatkan manusia dan kreativitas. Kamu ini nggak cocok di lingkungan yang sangat kompetitif seperti sales yang agresif. Kamu itu lebih cocok di HRD, people development atau bidang akademik. Dari semua hasil tes tadi itu menunjukkan polanya. Kamu itu suka membantu orang, suka kreativitas dan punya kemampuan analitis yang sangat konsisten. Jadi Gung, tugas dari HRD itu menyusun dan mengelola program pelatihan, training, workshop, dan coaching. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan gap kompetensi, merancang kurikulum dan materi pengembangan karyawan, mengelola talent management dan planning sukses, melakukan evaluasi efektivitas pelatihan, mengelola performa manajemen sistem, mendukung pengembangan budaya perusahaan. Sedangkan marketing kreatif itu tugasnya di agensi kreatif, branding dan komunikasi perusahaan, media dan periklanan, industri digital dan startup dan e-commerce. Sedangkan kalau kamu mau lanjut program S2, syarat-syaratnya itu ijazah S1. Ada nggak ijazah S1 kamu? Ada. Jangan kayak presiden kita sebelumnya, suruh nunjukin ijazah malah gaduh, aneh. Menurut kamu ada nggak ijazahnya dia? Kayaknya ada. Kayaknya. Nanti kita tunggu hasil sidangnya. Ya. IPK minimum, biasanya itu S2 itu IPK minimumnya itu 2,75 sampai 3,00. Cukup nggak kira-kira IPK? IPK-nya tembus 4 Pak. Oh iya. Bisa itu, kemungkinannya sangat besar ya. Iya. Tes masuknya itu ada TPA, wawancara, dan esai motivasi. Kemampuan bahasa Inggris kamu, TOEFL, dan itu berlaku di beberapa kampus. Portofolio atau pengalaman kerja di bidang pendidikan itu opsional, tapi ada nilai plusnya lah. Untuk rentang gaji di HRD itu bisa 5 sampai 12 juta per bulan. Di marketing bisa 5 sampai 15 juta per bulan. Dan fresh graduate itu sektor pendidikannya itu 4 sampai 7 juta per bulan. Paham? Kompetensi kuncinya itu di HRD itu analisis data dan kebutuhan pelatihan, pelatihan dan mentoring, komunikasi interpersonal, manajemen kerja, dan perancangan kurikulum pelatihan. Sedangkan di marketing itu kompetensi kuncinya itu kreativitas dan storytelling, pemahaman digital, marketing dan media sosial, copywriting dan content creation, branding dan consumer insight, dan analitis data marketing. Sedangkan di manajemen pendidikan itu perencanaan dan evaluasi pendidikan, kepemimpinan sekolah atau lembaga, kebijakan pendidikan,
manajemen kurikulum, komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Paham ya? Paham. Jadi dari eksplorasi kita tadi, HRD itu cocok dengan kamu karena minat sosial kamu dan aman untuk kepribadian kamu. Di marketing itu cocok dengan artistik, tapi lingkungan kerja kamu lebih cepat dan menekan. S2 itu manajemen pendidikan kamu tuh cocok dan analitis service orientasi kamu. Setelah diskusi kita tadi, kamu pilih yang mana? Jadi setelah saya pahami tadi ya Pak, saya kayaknya lebih milih ke HRD dan pendidikan sih Pak, karena yang marketing tadi itu terlalu banyak tekanan seperti itu. Kamu cocoknya di HRD dan pendidikan ya? Iya. Jadi ada 3 opsi yang realistis buat kamu. Untuk di HRD, kesesuaian kamu itu di minat sosial kamu tinggi, attitude verbal tinggi, dan kepribadian kamu itu sesuai. Prospek kerjanya juga bagus. Opsi kedua itu melanjutkan di S2 manajemen pendidikan. Kesesuaian kamu itu ada sesuai di service orientasi, kombinasi kemampuan abstrak, verbal yang kuat, dan cocok untuk karir akademik atau training institusi kamu. Di opsi ketiga, training dan education staff. Ini non S2. Perannya ini menggabungkan HRD dan pendidikan. Jadi kamu pilih yang mana? Sepertinya saya ingin fokus ke HRD sih Pak. Ya. Bisa juga sambil nanti lanjut S2 mungkin. Setelah bekerja ya? Ya. Untuk sekarang saya lebih milih ke HRD dulu. Jadi kamu ingin fokus ke HRD dulu. Untuk fokus ke HRD ini kita bisa atur rencana untuk kamu ke depannya lah. Oh, baik. Untuk minggu ini kamu bisa buat CV dan membuat LinkedIn profile. Untuk minggu depan kamu bisa ikut webinar HRD dan wawancara lah dengan alumni HRD. Untuk bulan depan kamu bisa magang atau project volunteer bidang training dan mengikuti kelas sertifikasi HRD dasar. Untuk 2-3 bulan ke depan kamu bisa melamar pekerjaan HRD dan mendaftar persiapan TOEFL atau peluang S2. Konseling ulang rencana dalam 8 minggu. Hah? Review konseling ulang rencana dalam 8 minggu. Oh ya. Untuk selanjutnya kita bisa lakukan review atau konseling ulang lah untuk rencana kamu dalam 8 minggu ini. Bisa kita atur jadwal lagi nanti. Baik Pak kalau itu. Untuk hasil dari konseling kita kali ini, kamu ini memiliki pemahaman diri yang lebih matang, kecocokan karir yang lebih jelas, dan perencanaan tindakan konkret, peningkatan percaya diri. Baik Pak. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Saya pamit undur diri dulu Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Sukses dong. Amin.